Itulah perbedaannya, bahwa mereka ini memang profesional Ba'alawi itu dengan segala kesiapannya sebagai satu tim hiburan, panggung, hadroh, solawatan, cek cek cek, dung dung dung, dung 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 dung, budek lama-lama gitu loh. Saya bukan mengetawakan ya, tapi ini fakta bahwa saya tidak tahu ya lokasinya di mana, tanggalnya juga berapa, tapi belum lama lah Kiai Imad itu manggung atau diundang untuk pengajian di salah satu wilayah, dan stage-nya itu cukup sederhana gitu, cukup sorry, saya tidak mengetawakan Kiai Imad, tapi faktanya memang begitu. Stage-nya itu cuman bangku biasa gitu ya, papan biasa. Saya mewakili mungkin teman-teman yang di luar sana yang melihat bahwa ini kok ada semacam perbedaan yang mencolok gitu loh, atau katakanlah diskriminasi antara ulama Nusantara, para kiai dengan para Ba'alawi yang sama-sama juga tampil di sebuah panggung, entah itu panggung sholawatan, haul, dan lain sebagainya. Kok berbeda sekali gitu loh. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Saya posting di platform Facebook akun resmi saya, Awi Kertapati, kurang lebih sampai 1, 2, 3 ya, 3 kali ya, 4 kali lah, yang isinya sama, temanya sama, menyoroti bagaimana Ba'alawi itu ketika diundang mungkin oleh salah satu partai yang berkoalisi dengan kabinet Bapak Prabowo Merah Putih, kemudian ada tokoh juga, mungkin menteri yang juga sebagai menteri kabinet Merah Putih, atau sebagai ya jabatan-jabatan bupati, jabatan wali kota, jabatan gubernur, entah itu partainya menjadi oposisi Prabowo Subianto atau memang berkoalisi. Ini saya coba bedah gitu loh, saya coba polakan. Kenapa kalau yang diundang Ba'alawi itu selalu rame pesertanya? Ini bukan soal alasannya menyangkut subjektivitas saya, bukan. Seperti wah ngiri, Mukimat mulai kejang-kejang, Mukimat mulai kebakaran jenggot. Bisa nggak coba aden tuh selawatan di Monas? Macam-macam lah, intinya semua serangan itu subjektif ke diri saya. Padahal saya bukan mewakili diri saya sendiri. Saya mewakili mungkin teman-teman yang di luar sana yang melihat bahwa ini kok ada semacam perbedaan yang mencolok gitu loh. Atau katakanlah diskriminasi antara ulama Nusantara, para kiai dengan para Ba'alawi yang sama-sama juga tampil di sebuah panggung, entah itu panggung sholawatan, haul, dan lain sebagainya. Kok berbeda sekali gitu loh. Ba'alawi itu lebih wow, lebih megah, luar biasa. Tapi Kiai Berbumi, aduh, saya bukan mengetawakan ya, tapi ini fakta bahwa saya tidak tahu ya lokasinya di mana, tanggalnya juga berapa, tapi belum lama lah Kiai Imad itu manggung atau diundang untuk pengajian di salah satu wilayah, dan stage-nya itu cukup sederhana gitu, cukup sorry, saya tidak mengetawakan Kiai Imad, tapi faktanya memang begitu. Stage-nya itu cuman bangku biasa gitu ya, papan biasa, katakanlah bangku kantor lah, terus beliau naik di atas, dan di sampingnya kalau nggak salah ada 1-2 orang, seperti yang ada di VT ini. Ya memang nggak bisa banyak orang, kalau banyak bisa jeblos satu meja itu. Nah, ini kan sangat ironis sekali perbandingan dengan para Ba'alawi. Sekali lagi, ini bukan soal polemik klaim Ba'alawi sebagai Duranawi, bukan. Yang di sini Kiai Imad memang punya tesis, bukan. Ini konteksnya adalah perbedaan. Kenapa bisa begini? Ada apa sih sebetulnya gitu loh. Nah, saya coba bedah itu, antara lain apa? Kesiapan dari Ba'alawi bahwa panggung-panggung yang didirikan selama ini, yang diundang oleh bisa juga partai yang mengundang, bisa juga tokoh politik yang mengundang,
bisa juga para pejabat dari mulai bupati, gubernur sampai ya semua pejabat lah, menteri-menteri bahkan ya, atau deputi-deputi atau sebuah BUMN ya barangkali seperti itu. Itu memang mungkin dia tarifnya luar biasa mahalnya. Karena apa? Beda dengan kiai pribumi atau kiai Imad waktu sama-sama diundang di sebuah pengajian. Mbak Alawi jelas secara sistem dia punya peralatan stage-nya seperti panggung. Mungkin panggungnya juga Mbak Alawi ini menyesuaikan berapa sih ukuran panggungnya. Dia sesuaikan, pasti itu. Kemudian sound systemnya, kemudian tenaga ahlinya, dari kameramen, tenaga sound, tenaga yang lainnya lah, yang itu intinya dengan alat-alat panggung. Belum yang lainnya. Dan Mbak Alawi memang ada IO-nya di sini. Ada timnya yang itu siap untuk bagaimana terus menjual hiburan-hiburan seperti itu. Entah menggunakan proposal, entah menggunakan, ya pasti ada surat menyuratnya lah, secara resmi, dan itu dibukukan, dan itu memang ada kantornya mereka itu. Ada stafnya gitu loh. Dan ya saya bilang tadi kan, mereka punya IO. Dan mereka punya jaringan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ya memang itulah profesional Mbak Alawi, seperti orang-orang yang kita lihat itu, di dunia hiburan panggung. Sebetulnya lebih sama sih dengan pertunjukan-pertunjukan konser, pertunjukan band, pertunjukan festival jazz, seperti yang kita lihat di Prambanan itu, yang seringkali saya juga pernah lihatnya, itu hampir sama. Cuman ini perbedaannya apa? Musiknya, musik tarim, dan lirik-lirik yang dilantungkan adalah lirik-lirik sholawatan, menyebut asma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan diiringi musik-musik hadroh dari tarim itu. Cek cek cek, dung cek dung, cek cek cek, dung dung. Yang saya pribadi tidak suka sekali musik itu. Ya boleh dong, kan musik seleranya masing-masing, dan musik itu universal. Ya saya nggak suka, nggak jadi masalah dong. Saya anggap dangdung itu memang bikin bengkak telinga gitu loh. Saya bukan berarti melecehkan, ini soal hobi saja. Sama-sama musik, nggak ada kaitannya dengan rukun Islam. Memang ada bersolawat berjamaah, itu masuk dalam rukun Islam, dan itu wajib. Enggak kan? Jadi itu saja sebetulnya, bukan persoalan saya ngiri, mukimat klojotan, mukimat gulung koming, mukimat, enggak. Itulah perbedaannya, bahwa mereka ini memang profesional Mbak Alawi itu, dengan segala kesiapannya sebagai satu tim hiburan panggung hadroh solawatan, cek cek cek, dung dung dung, dung 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 dung, budek lama-lama gitu loh. Sementara kiai pribumi, ulama-ulama pribumi tidak mengenal konsep sebuah panggung pertunjukan. Ya mengalir begitu aja. Dipanggil, diundang, cukup dikasih transportasi, wajar dong karena jauh kan, Kiai Imad itu kan jauh. Dipanggil di Surabaya kan jauh. Transport ditanggung panitia. Kemudian penginapan akomodasi ditanggung panitia. Mungkin pulangnya dibawain amplop atau apalah yang itu erat kaitan dengan saiki gitu kan. Wajar kan itu, tapi tidak mengenal harus seperti ini panggungnya. Stage-nya harus seperti ini, ukurannya sekian kali sekian. Sound-nya harus seperti ini standarnya, mega sekian. Kemudian untuk penonton itu harus jelas ini konsepnya. Penontonnya berapa? Kalau cuman 500 atau 200 orang, ngapain saya pentas di sana? Itu pasti dilakukan seperti itu oleh Mbak Alawi. Ya ngapain dia dengan panggung megah, penontonnya cuma sekutil gitu kan? Ya itulah mereka, tim dari Mbak Alawi itu, yang pribumi-pribumi yang kerja memang di panggungnya Mbak Alawi itu, koordinasi dengan pihak yang mengundang. Ini minimal penontonnya sekian. Nah, caranya gimana ya? Dengan kemarin yang saya podcast dengan Tubagus Mogi, dengan penekanan gitu loh, kan bisa ASN itu wajib
datang, ya kedok tular, lewat grup, lewat WhatsApp, semua dikerahkan. Tapi yang mengerahkan bukan Mbak Alwi, yang mengerahkan yang mengundang. Dan rata-rata yang mengundang adalah pribumi kan, ASN, politikus, deputi, apa, BUMN. Makanya mereka lebih rame, karena polanya memang seperti itu. Bisnis gitu loh. Take and give, saling menguntungkan. Dan tidak murni itu, yang saya bilang di awal, beribadah. Kan beribadah nggak harus seperti itu kan. Sekali lagi, apakah sholawat berjamaah itu termasuk rukun Islam? Kan enggak. Ini murni sebetulnya pertunjukan panggung, hiburan saja, intinya begitu. Tapi orang-orang yang datang ini kan menganggap, ada yang menganggap kan, maaf, ada yang menganggap bahwa Pak Ali mungkin dia masih meyakini sebagai turunan Nabi, tapi peserta yang lain yang dikondisikan oleh panitia bekerja sama dengan mengundang itu kan juga beda-beda kepentingannya, nggak serta-mertanya, wow, Mbak Alawi sebagai cucu Nabi, nggak seperti itu loh. Karena pengkondisian ini banyak kepentingannya. Kepentingan siapa? Kepentingan yang punya hajat, yang ngundang Mbak Alwi gitu loh. Kan Mbak Alwi selama ini nggak pernah manggung sendiri. Artinya menggunakan dana sendiri, nggak pernah kan. Ya nggak pernah lah, rugi dong. Bagaimana Mbak Alwi itu berinvestasi peralatan panggung yang semahal itu juga ada nilainya, jangan dikira terus itu, wah, mereka berinvestasi harus untung gitu loh. Kalau seperti kiai kita, Kiai Mat, ya nggak perlu mikirin seperti itu. Gue diundang datang, ya udah gue berceramah selesai. Nah itulah perbedaannya. Kenapa panggung-panggung sholawatan, panggung pengajian kiai pribumi sepi, sementara panggung-panggung Mbak Alawi rame? Ya Mbak Alawi tidak murni berdiri sendiri, tapi Mbak Alawi memang ngelanjut, ngelenjot, apa namanya, nempel terus ke para penguasa dan berlindung ke mereka. Itu yang terjadi. Demikian, tidak apa adanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.